Sahabat berbagi, saya mau memberikan satu informasi yang penting sekali, terutama buat wanita hamil, buat Anda yang sedang hamil. Nah, sebelum Anda dengarkan penjelasan saya, betapa pentingnya informasi ini, coba Anda like dulu. Tapi sebelumnya Anda subscribe ya. Anda subscribe, Anda like kalau Anda suka, dan bisa Anda share untuk teman-teman Anda, untuk saudara Anda, untuk siapapun itu. Dan juga kalau ada pertanyaan, ada komen, bisa Anda ketik di kolom komen. Informasi yang akan saya berikan adalah informasi mengenai preeklamsi. Tentunya Anda yang sedang hamil sangat takut dengan kata-kata preeklamsi. Bukan saja Anda, tapi kita pun sebagai dokter, sebagai tenaga medis tentunya akan sangat berhati-hati apabila Anda sedang hamil kemudian ada diagnosa tambahannya yaitu preeklamsi. Saya mau jelaskan dulu apa itu preeklamsi. Preeklamsi adalah salah satu bagian dari bentuk keracunan kehamilan. Loh, dok, kok dibilang keracunan? Kan hamil sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sehat, kenapa disebut keracunan? Ya, hamil kan itu ada suatu benda asing yang tumbuh, yang berkembang dalam rahim seorang wanita. Awalnya ada sperma yang masuk, kemudian terjadilah proses pembuahan, kemudian terjadilah kehamilan. Kehamilan ini kan benda asing. Benda asing, maka kalau ada benda asing, tubuh akan berusaha untuk mereject, menolak benda asing tersebut. Khusus untuk kehamilan, kehamilan ini dianggap benda asing tapi dia akan diterima dengan baik. Ada beberapa kondisi, ada beberapa tubuh wanita, rahim wanita yang menolak benda asing tersebut. Ini yang kita sebut dengan keracunan. Jadi istilah medisnya adalah gestosis. Keracunan kehamilan ada dua macam. Pertama adalah keracunan kehamilan di trimester awal, ya, yang kita sebut dengan hiperemesis gravidarum. Jadi kalau Anda hamil, kemudian ada mual muntah yang hebat, Anda tidak bisa makan, lemas, kunang-kunang, dan segala macam karena asupan gizi yang kurang, karena cairan yang kurang, maka ini kita sebut sebagai hiperemesis gravidarum. Jadi mual muntah yang berlebihan yang terjadi oleh karena kehamilan. Anda bisa paham ya, jadi ini dianggap sebagai keracunan karena tubuh Anda mereject adanya buah kehamilan tersebut. Ini gestosis pada kehamilan trimester awal. Begitu lewat masuk trimester 2, trimester 3, maka biasanya keluhan-keluhan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ada lagi yang kita sebut dengan tadi preeklamsi. Preeklamsi ini masuk dalam gestosis atau keracunan kehamilan, tapi mulai pada kehamilan 20 minggu ke atas. Jadi mulai 20 minggu ke atas itu sudah mulai ada pertukaran darah antara ibu dan janin. Karena ada pertukaran darah tersebut, maka tubuh ibu akan bereaksi terhadap adanya benda asing tadi. Jadi melalui plasenta itu ada pembuluh darah yang menyatu dengan dinding rahim ibu, kemudian ibu akan menerima sinyal tersebut, badan ibu akan menerima sinyal tersebut. Ada beberapa kondisi, kemudian ibu itu mereject adanya kehamilan tersebut. Salah satu rejection atau penolakan pada tubuh ibu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi Anda paham ya, preeklamsi itu prosesnya adalah adanya suatu rejection atau penolakan tubuh wanita, rahim wanita terhadap kehamilan tersebut. Jadi masuk dalam gestosis atau keracunan kehamilan. Begitu tensi naik akan menyebabkan pembuluh darah itu akan mengecil, kemudian tekanan akan menjadi tinggi dan tensi Anda akan naik. Normal tensinya itu di bawah 140-90. Untuk preeklamsi kita sudah sebut preeklamsi ringan, kalau tensinya sudah naik di atas 140 dan di atas 90. Karena adanya masalah pada pembuluh darah, maka dia akan terus berpengaruh pada sistem tubuh ibu. Biasanya mulai ada keluhan nyeri kepala hebat, mulai nanti ada yang kita sebut dengan protein uri. Jadi sudah mulai ada kerusakan pada pembuluh darah di sekitar ginjal, sehingga ada protein yang loss. Karena ada protein loss, maka akan menyebabkan adanya bengkak-bengkak pada kaki atau pada seluruh tubuh ibu. Ya, jadi bengkak-bengkak pada pasien preeklamsi ini bukan karena posisi atau banyak berdiri, tapi oleh karena adanya protein loss. Ya, ada protein yang keluar melalui urin karena ada kerusakan pembuluh darah di ginjal, sehingga kadar proteinnya turun dan kemudian terlihatlah bengkak pada seluruh tubuh ibu tersebut. Setelah melahirkan bayi atau setelah kita keluarkan penyebab terjadinya preeklamsi tersebut, kita harapkan tekanan darah ibu akan berangsur-angsur kembali normal. Jadi jangan heran pasien-pasien preeklamsi yang pada saat hamil tensinya tinggi, bahkan tinggi sekali sampai terjadi masalah pada ibunya. Begitu dilahirkan bayinya, artinya kita keluarkan penyebab tekanan darah tadi meningkat, biasanya tekanan darahnya akan kembali normal. Jadi itu adalah suatu upaya untuk menyelamatkan ibunya. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak berulang pada kehamilan berikutnya?
Jawabannya bisa-bisa saja, walaupun secara data biasanya memang berisiko pada kehamilan pertama. Tapi kehamilan kedua, kehamilan berikutnya masih ada kemungkinan untuk berulang atau terjadinya preeklamsi. Jadi Anda tetap harus waspada.